Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi para peserta AMTA Club Market Review hari ini 8 Desember 2023 yang akan membahas atau mengulas IHSG beserta saham-sahamnya berdasarkan eh, penutupan pasar hari ini Jumat jam 4 yang lalu ya. Seperti biasanya hari ini eh, acara ini kita mulai dengan sedikit ulasan dari saya sebagai eh, terhadap ulasan IHSG ya. Tidak terlalu lama, saya kira tidak sampai 5 menit, malah 3 menit mungkin. Kemungkinan dilanjutkan kepada presentasi oleh Pak Angelo yang akan menyampaikan output-output atau data-data signal yang dikeluarkan oleh AMTA, baik itu buy signal, entry signal, maupun hot big player ya. Dan tentunya nanti Pak Angelo juga akan menjawab eh, pertanyaan ibu-ibu maupun bapak-bapak saham-saham aja, saham-saham apa saja yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak. Selanjutnya kita akan diskusi bebas ya. Diskusi bebas silahkan bertanya apa saja. Walaupun demikian mungkin ada sesuatu yang mengingat di akhir tahun dan awal tahun biasanya meskipun ininya sekarang ini tidak terlalu populer lagi apa yang dinamakan dengan window dressing dan January effect ya. Sekarang lebih populer supply and demand saja lah. Jadi semuanya didasarkan supply dan demand. Baik, kita akan membahas sekarang IHSG berdasarkan prognosis dari Elliott Wave ya. Berdasarkan prognosa dari Elliott Wave yang selalu saya sampaikan, saya presentasikan. Ini adalah prognosis tanggal 1 Desember yang lalu. Ya. Tanggal 1 Desember yang lalu, di mana kita melihat di sini eh, target IHSG adalah dulu di sini nih, yang saya kasih tanda panah ya. Nah, 7103 ini target eh, target 1 Desember yang lalu. Bahwa pada waktu itu IHSG belum mencapai 7103, masih sekitar di eh, kisaran 6.900-an. Apakah 7103 ini targetnya tercapai atau tidak? Seperti diprediksi oleh Elliott Wave Prognosis 1 minggu yang lalu. Sekarang mari kita lihat dia tercapai atau tidak. Ternyata memang tercapai. Dia sekarang kan 7125 kemarin ini. Kalau tidak salah sekarang itu 71 sekian ya, naik kembali. Jadi tercapai. Nah ini IHSG menurut Elliott Wave Prognosis, dia masih dalam keadaan strong uptrend. Strong uptrend ini ditunjukkan oleh, kita lihat, tiga, tiga trend semuanya up ya. Nah, saya kasih kotak hijau. Semuanya up.
Kalau semuanya up, dikatakan bahwa dia dalam keadaan strong uptrend. Kalau semuanya up, dan ini tiga-tiganya up, dan target-targetnya belum tercapai. Kalau tercapai itu bertambah besar persentasenya, maka artinya targetnya akan segera tercapai. Tapi di sini, misalnya target minornya jangka pendek, dia baru di kisaran 49%, yang masih jauh dari 100% target utamanya. Di intermediate jangka menengah dia 52%, di primary dia 75%. Jadi dikatakan bahwa target-targetnya ini belum tercapai. Target-targetnya belum tercapai. Lalu mari kita lihat sekarang apa eh, saran dari Elliott Wave ini. Tadi saya agak apa lupa menghilangkan ininya nih, menghilangkan gambar-gambarnya. Ini bahasa Inggrisnya sarannya ya, tapi kita lihat sekarang bahasa Indonesianya saja lah. Jadi tadi dikatakan bahwa tiga gelombang ya berturut-turut itu positif ya, naik ya. Ini menunjukkan bahwa sinyal bullish dari IHSG sangat positif. Nah, kita harus melihat ya di rentang waktu mana kita sekarang ini melakukan transaksi. Apakah di rentang waktu saat, apakah di rentang waktu eh, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tadi dilihat kalau jangka pendek targetnya adalah 71 sekian, jangka menengah lebih tinggi lagi, dan jangka panjang lebih tinggi lagi. Sinyal ini berlaku untuk investor jangka panjang. Untuk jangka menengah, harga di mana pergerakan IHSG mungkin mencapai target dari target saat ini 30% atau lebih. Karena baik miner ya, intermediate maupun primary semuanya dalam keadaan naik. Ya. Derajat gelambir minor yang paling dekat adalah tadi sekitar 7.100 sekian atau 7.103 ya. Tadi disebutkan 7.103 target berikutnya. Nah, kita lihat hari ini dia tercapai juga. Saya lihat di HP saya ya. Sudah berapa nih? Hari ini dia 7159. Ini adalah data kemarin ya, karena hari ini belum keluar data ininya, data Metastoknya dari Bumi Anyar. Jadi saya pakai data Metastok yang kemarin, di mana dikatakan bahwa target gelombang tiganya yaitu 7102 ya, direct minornya ya, target minornya. Dan hari ini dia sudah lebih malah 71,09. Jadi memang ini IHSG sedang dalam keadaan bullish ya. Dan target berikutnya adalah 7831. Nah, ini silakan Anda percaya atau tidak terhadap Elliott Wave prognosis ini. Tapi data-data yang mengatakan bahwa minggu-minggu lalu IHSG akan naik terus, ternyata terbukti bahwa minggu ini pun dia naik ya. Dengan target yang akan datang adalah 7102, dan ini sudah hari ini sudah terlampaui
7105 dan target berikutnya adalah 7831 untuk IHSG. Demikian saya kira mengenai ulasan IHSG. Selanjutnya screen akan saya serahkan kepada Pak Anjelo untuk menyampaikan ulasan dari AMTA. Silakan Pak Anjelo. Siap yang, terima kasih. Uh, saya share screen dulu. Aduh, aduh. Oke, mari kita tinjau dulu IHSG. Dari chart daily, seperti sebelum-sebelumnya ada demand jauh di bawah ya, yang menjadi support kuat. Lalu menarik, kita lihat di tanggal berapa nih? Ini chart daily ya, kita skip aja. Jadi nggak kelihatan tuh demandnya. Kita masuk ke chart hourly. Ke chart hourly kita lihat ada demand di sini. Lalu di sini bukan demand ya, tadinya demand tapi udah ditembus bawah, jadi ini support atau resistance biasa karena indeks sekarang di atasnya dia. Jadi ini support biasa ya. Nah, kita cari lagi apakah ada demand. Nah, ini demand ya, dua. Setiap kali ada demand dua yang terdekat itu indikasi bagus ya. Indikasi bagus karena berarti dia akan berlanjut naik. Hanya sayangnya ini ada selling pressure nih. Eh, Tadi jam 3 ya, ada selling pressure jam 2 sampai jam 3. Jadi peluang untuk pullback ini akan terjadi di hari Senin ya. Sampai di mana pullbacknya? Ya paling sampai di sini ya. Sekitar 7.130 ya pullbacknya ya. Ya, berarti mungkin kesempatan untuk bisa beli di harga lebih murah. Oke, sekarang kita cek explore Bandar Buy mulai dari BRPT. BRPT ini luar biasa ya, ada breakaway gap nih, kemudian ada runway gap, sehingga pendakian berlanjut ya sesuai dengan jarak dari bottom ke runway gap, dari runway gap ke target tuh relatif sama ya. Nah sekarang kita mau tahu apakah ini lanjut ke atas. Kita harus cek di intraday. Ini demand, ada demand juga, ada demand yang dibiarkan tembus nih. Tadinya ini demand ya. Kita cek lagi. Oh, ada jualan ya tadi sore. Kalau kita cek di 15 menit, ya ini belum ditembus ya demand. Jadi kita berharap nih di area sini di support ke atas, apalagi dengan adanya bottom fishing. Kita berharap BRPT Senin lanjut rebound ke atas ya. Kalau untuk pullback ya paling ke sekitar 1660. Jadi kalau kita mau bikin target dari Fibonacci sini ke sini, maka targetnya adalah 2100. Nah, cut loss-nya ini. Cut loss-nya ini ya, 1715. Kalau 1715 tembus, kita cut loss dulu, nanti kita lihat lagi apakah kita masuk lagi atau tidak ya. Oke, itu untuk BRPT. Yes. Berikutnya hoki. Hoki oke ya. Kita cek di hourly apakah didukung. Yang terdekat belum ketangkap. 15 menit juga belum ketangkap. 5 menit belum ketangkap juga ya. Ini biasa saking cepatnya naiknya nih. Nah, ada demand, tapi sayang sekali ada selling pressure cukup besar nih.
Jadi kelihatannya hoki, udahan dulu nih. Kelihatannya udahan dulu ya. Akan pullback lagi ke sekitar 184. Jadi jangan dulu ikutan, tunggu sampai nanti muncul demand baru lagi. Oke, berikutnya JSMR. Daily oke, coba kita cek hourly. Ada selling pressure ya, terhambat reboundnya. Kita cek di 15 menit. Iya, selling pressure di atas ya sekitar 4.940 nih di sini. Sementara demand nggak ketangkep, berarti kelihatannya jangan dulu nih. Demandnya di situ ada di 5 menit, eh, naiknya nggak jauh ya. Ini ada resistance kuat di 4.920 kayaknya. 4.850 kalau toh kita memanfaatkan bisa 4.920 ya capital gainnya. Nggak tahu itu cukup atau enggak tuh. Berikutnya, cut loss-nya dulu ya. Cut loss-nya ini nih, karena speknya cukup gede. Ini di low-nya 4830 itu cut loss. Kalau tembus 4830 cut loss karena bisa turun dalam ke sini ya. Oke. Mark, aduh ini resisten kuat sekali, jangan ya. Ini demand-nya kecil, kita skip. NATO. Nah, ini nih. Sebulan ditinggalin terus masuk lagi bandar nih. Ini menarik. Menarik, udah ikutan aja sih kalau ini mah. Nggak usah pikir panjang lagi ya. Target ya paling paling sekitar 480 nih. Wah, menarik, tunggu sebentar. Catat. Menarik nih Nato nih. Coba kita cek di hourly. Kan mantap. Walaupun dia trading sehari itu cuman berapa lama ya? Sehari cuman setengah jam tuh trading. Dari jam 10 sampai jam 10.30 rata-rata. Oh, ini pagi nih kalau yang ini. Kalau yang ini sore, pagi lagi ya, pagi benar ya. Memang pagi 10 sampai 10.30 atau dari jam 9 sampai 9.30. Sibuk nih bandarnya nih. Nah, tuh oke ya. Nah, cut loss-nya tadi targetnya jauh di atas 400-an. Cut loss-nya ini 183. Kalau ditembus ke bawah udah kabur dulu karena ini supportnya kuat nih. Target di mana tadi? Di mana daily-nya? Ini ya, sekitar 480 ya targetnya ya. Oke. Berikutnya CMRY Cimori. Oh, daily nggak ketangkap. Lihat di hourly. Waduh. Sebentar, ada reboundnya itu ada demand-nya nggak? Kita cek. Ush, nggak ada demand-nya ya. Kecil demand-nya. Tuh, itu juga bukan demand kayaknya. Udah ditembus ke bawah. Berat. Jadi jangan ya untuk Cimori. Kecuali muncul demand baru nanti. ADMR. Oke, bagus. Hourly. Oke juga. Ini apa nih spek nih? Kita cek di 15 menit. Oh, sayangnya jualan. Ah, udahan dulu dia. Jadi jangan dulu ya. Udah selesai dia cepet banget. Goto. Hmm. Goto sih masih oke ya. Memang 120 waktu itu kan targetnya. Turun langsung ditampung lagi tuh. Cukup gede nampungnya, kita cek di hourly deh. Tuh, ini ada spike, kita cek lagi 15 menit. Iya, mantap ya. Dua demand power kayak gini nih, kemudian areanya bertingkat gini, itu ideal banget untuk lanjut kenaikan nih. Jadi targetnya bisa kemana nih?
Kita bisa mulai dari sini, tarik ke sini, targetnya di lumayan nih 134 ya. Nah, sekarang cut loss-nya cari spike. Ah, ini dia 100, cut loss-nya 100 ya. Tembus ke bawah 100 harus kabur. Itu support kuat banget soalnya. NCKL. Wah, jualan gede. Ini ada spike, kita mau lihat di hourly. Uh, uh, lebih gede selling pressure, masih cek 15 menit. Itu selling pressure, itu dimana agak gede. Coba, ini dia selling pressure yang lebar banget. Jadi jangan dulu ya, kita nggak yakin. Oke, berikutnya hot bandar atau hot big player. BRP itu udah ya, TPIA nih. Sebentar. Oke, TPIA. Nggak ada gap ya. Cek hourly. Wah, itu demand di atas. Cakep banget. Kita cek apakah ada selling pressure. Ada ya, tapi kecil ya. Ini calon demand lagi nih kayaknya di ujung nih. Belum. Rupanya belum ya. Berarti kita harus tunggu dulu. KD 4550 nih. Jangan masuk dulu ya. TPIA. INDF. Oke, gede itu. Di atas nggak ada selling pressure kok. Coba kita pecah. Dapatnya. Demand di bawah. Iya. Ternyata setelah dipecah baru kelihatan selling pressure-nya. Ini bukan selling pressure ya. Oh ya, selling pressure-nya lumayan gede tuh. Lumayan gede. Ini demand lagi nggak nih? Demand lagi ya. Jadi kelihatannya oke nih. Cuman mungkin naiknya nggak jauh-jauh ya. Coba di chart hourly. Nah, ini naiknya paling ke 6.600. Silakannya 6.600 targetnya. Lalu cut loss-nya mana yang spike? Oh, ini. 6325 itu level cut loss. Sorry, ini 30 menit. Yang 15 menit untuk level cut loss. Mana spike-nya? Oh, ini ya. Ini. 6325 sama. 6325 level cut loss. Oke, berikutnya KLBF. Wah, cakep nih. Bertumpuk ya demand-nya ada 2. Cek di 15 menit. Itu selling pressure, mana demand-nya? Wah, itu dia demand-nya ya. Nah, sekarang lihat yang terakhir, ada demand baru nggak? Kalau ada demand baru ya saatnya. Ada ya. Ada nih. Nih demand-nya. Ini saatnya rebound ya. Nah, level cut loss itu di 1620. 1620 cut loss. Nah, target kenaikan ini 1720 ya. Sekitar sini ya. Silakan ya KLBF 1720 target. NATO udah, Apik. Nah, ini juga nih udah 2 bulan, 3 bulan. Lama juga nih ditinggal. Baru awal akhir November nih bandar pada masuk ya. Kita lihat ngapain waktu naik, apa nama barang atau distribusi pelan-pelan ya. Oh, nama barang nih. Apik ya. Berarti oke nih. Sekarang targetnya ini agak susah nih target. Ini ada spike, kita pakai spike-nya dari support ke resisten. Targetnya di
nggak jauh ya, 1210, cut loss-nya di ini 1145 ya untuk update, tipis memang. Berikutnya PANR, ada satu demand, coba cek di hourly. Dua ya, bertumpuk demandnya, mantap. Cek apakah ada selling pressure signifikan. Demand ini bukan selling pressure ya, udah tembus 2 kali, itu demand dibiarkan tembus. Ini juga demand dibiarkan tembus, demand dibiarkan tembus ya. Ada alasan kenapa nih bandar biarin tembus spot-spotnya. Ini demand, lalu yang terakhir ada demand, bukan selling pressure yang terakhir ya. Iya, demand ya. Berarti oke nih PNR. Ini nanti jadi level cut loss nih. Di berapa ya? Waduh, udah ditembus. Oh, baru sekali sih. Mana support? Susah. Level cut loss yang cocok itu ini tetap berarti. Nah, ini di low 660 ya, level cut loss. Nah, targetnya di, wah nggak jauh kayaknya. Betul, Fibonacci retracement dari support ke resisten itu ini kan sideways jadi 50%. 50% ya ke sini, targetnya di 70. 710 ya targetnya. Oke, berikutnya SGER. Cakep ya, 2. Yang hourly sama, ada selling pressure kah? Ada ya, itu kecil masih. Reboundnya di support, terus dia jualan lagi nggak? Oh, ada jualan dikit ya. Ini apa nih? Kita cek di 1 menit, jam 14.45. Oh, nggak ketangkap ya. Nggak ketangkap. Tapi secara umum sih oke ya. Ini lagi pullback, mungkin pullback ke 2460 nih. Jadi target ke 2780 dulu tuh di atas. Nah, cut loss-nya di ini ya, cukup jauh cut loss-nya. Di 2320. Lumayan jauh cut loss-nya. Tapi ya itu support kuat ya. Oke, itu untuk SGR. Sido ini juga bagus nih. Coba hourly kita cek. Nah, jualannya kecil ya. Ya, mantap nih. Cut loss-nya itu di ini nih. 535 ya cut loss-nya. Targetnya, nah ini dia. Dari support, tarik Fibonacci ke resisten bandar, targetnya pas banget di sini. 575 ya targetnya ya. Berikutnya, Telkom. Oh, breakaway gap. Mantap ini. Coba tembus. Tembus ya. Berarti ini bisa kita pakai nih. Biasanya kalau udah tembus ini dia ambil dari bottom. Dari bottom ya kita taruhlah di sini ya yang ada support bandar. Ke resistennya 50%, ini lumayan nih, mantap nih. Targetnya 100% di 4340 lah kira-kira ya, 4340. Nah, cut loss-nya di
belum ketemu, berarti harus yang dekat. Nah ini cut loss-nya nggak jauh, 3900 ya cut loss-nya. Ini supportnya cukup kuat, kalau tembus bisa cukup dalam turunnya. Tins ini udah jelas ya, 760 target, cut loss-nya 620 cut loss-nya. Ini pun target pertama nih, kayak bisa lanjut ke atas lagi, terus TP1 aja tuh ya 760. Mantap nih Tins. Bank oke, satu demand-nya cek 15 menit. Kayaknya masih akan pullback dulu ya. Iya, masih akan pullback karena cukup gede nih selling pressure-nya. Kita tunggu aja, takutnya tembus ke bawah. Itu udah ya Bang. Oke, udah habis. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu. Ntar saya ini dulu. Aduh, saya lupa record lagi. Oke, recording yang pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu aja. Saya catat dulu. RAM. Oh, cuma 3. Oke, mulai dari Aces. Waduh. Ini ada spike gede ya, kita cek dulu itu apa. Di 15 menit aja. Demand. Demand tapi ada resisten tuh cukup gede nih. Kita tunggu aja, jangan dulu ya. Astra. Ini ada spike, coba kita cek. Oh, jangan yang berat selling pressure-nya. Berikutnya BBKP. Nah, belum terbaca. Cek di hourly. Aduh, berat nih kayaknya selling pressure-nya gede banget ya. Jangan untuk BBKP. Berikutnya PNBS. Aduh, ini juga berat nih. Jangan ya. Terus RAM. Oh, jualan terus RAM, jangan. Oke, sudah habis sayang. Dari chat, enggak, masih ada lagi di bawah ini. Bentar. Masih ada lagi rupanya. PBNI. Banyak masih. Oke, sampai PGO ya. Oke. Oke, BBNI. Oh, kayaknya nggak bagus nih. Masih banyak ya. Udah sampai PGO yang nanti. Ini BBNI udah tiba di support, tapi kita tunggu sampai ada demand ya. Takutnya muncul selling pressure lagi nih kan, muncul terus selling pressure nih.
Kita tunggu ya, begitu muncul demand rebound baru oke nih untuk PBNI. Berikutnya CTRA. Aduh, juga jualan terus nih. Jadi jangan dulu CTRA. Dewa. Ini baru bagus nih. Cek di 15 menit. Pas di support loh pullbacknya. Oke nih, silahkan nih Dewa ya. Keturun ke bawah 80 ya kabur aja, itu dekat banget supportnya. DOOH. Nah, ini juga pas ada di area demand tapi belum muncul demand ya. Di area demand yang ini munculnya, kita tunggu dulu, jangan masuk dulu. Film. Film. Nah, cek di hourly. Mana tadi demandnya? Itu dia. Cakep. Ada selling pressure gede juga. Tapi muncul demand ya. Nah, demandnya itu didukung nggak oleh di bawahnya. Pas ya. Pas didukung di sini ya. Nih, didukung nih. Set, terus muncul demand lagi tuh. Jadi oke nih film, silahkan. KF. Ira dulu. Wih. Game over ya Ira, jangan. KF. Nah, ini agak lebar ya. Walaupun gede, kita harus pecah dulu ke 15 menit. Oh, bener memang gede. Jadi jangan ya, KF udah game over juga tuh. MBMA. Hati-hati, banyak jebakan joker tuh KF. Ini juga jangan nih. Udah ditembus lagi tuh. Coba di hourly. Wah, game over. Jangan. Mika. Ya, nggak kebaca. Cek di 15 menit. Ada satu demand. 5 menit. Ya, demand juga ya. Cuma sedikit sekali. Baca daily. Ya, ini demand tadi ya. Jadi oke nih. Oke untuk Mika. Cuman range-nya nggak gede ya. 99% rata-rata 5 hari. Terus PTRO. Wah, ini habis CHC ini. Ini kan breakaway gap. Ini runway gap ya. Coba. High-nya 5525, low-nya ya breakaway gap ya ini ya. Berarti targetnya masih bisa ke. Wah, mantap nih targetnya nih, breakaway gap. Uh, 89. Tapi kita mau cek dulu spek ini apa. Kalau jualan berarti nggak jadi. Iya, jualan memang, tapi cek di 1 menit ya, ini lebar banget demandnya. Mana tadi demandnya? Pecah ya, nggak dapat. Jadi jualan di atas, berarti ini PTRO udahan. Udah jualan di atas nih, tinggi banget jualannya. Tunggu sampai dia ada demand baru ya di intraday ini. Ini kayaknya udahan ya, atau mungkin tadi dari sini nih targetnya. Dari saat dia breakaway, break ini ke 50%. Iya, udah hampir sampai ya. Jadi jangan dulu ya PTRO kerja, nanti kebagian nyangkut di atas. Pegeo. Coba cek di hourly. Ada spek lagi. Kita cek udahan belum?
Nah, itu ada spike gede banget. Kita cek. Kayaknya udahan tuh. Ya, udahan ya. Ini jadi resisten kuat sekali. Jangan dulu PGO. Masih mau turun. Prim. Hmm. Cek itu ada spike 15 menit. Berat ya, kelihatannya akan berat. Jadi jangan dulu. PTMP. Game over nih kayaknya. Ya game over ya, gede banget jualannya. Jangan. Pramuda, SMKM. Ini masih jualan, jadi jangan dulu ya. Mungkin akan turun ke sini dulu 51, jadi jangan dulu. Oke. Oke, berikutnya BBRI. Oke. BBCA. BBCA dulu. Nah, ini kita harus percaya. Agak lebar. Ini harganya range-nya tipis ya. Kalau big cap kayak gini. Ini lagi pullback. Tapi bagus sih demand-nya agak gede ya. Ini bisa naiknya ke sekitar sini, tapi itu pun nggak jauh ya. Jadi untuk sementara sih BBCA memang oke. Ini ditampung nih bakal dibawa ke atas ya. Paling paling ke sini nih. Ini kan resisten kuat nih. Capital gain-nya kecil lah, bukan untuk buy and hold ya. BBRI. Wah, ini juga jualan, jadi jangan dulu ya. BMRI. Hmm, Cek hourly. Wah, habis jualan. Jangan ya. Harum. Nah, ini ada spike. Cek 5 menit. Spike-nya ternyata demand. Ini ada selling pressure kecil. Ya, selling pressure kecil ya. Coba di 1 menit ada demand nggak terkini? Oh, lebih banyak selling pressure ya. Jadi, oh enggak nih demand kuat. Oke, ini harum boleh. Mantep. Inco. Waduh, jangan. Game over itu. Oke, udah habis. Udah habis. Ada lagi MTDL. Wah, turunnya ke area demand yang cukup kuat ya. Kalau masuk sekarang spekulasi. Kalau muncul demand satu aja, oke baru rebound ya. Jadi mungkin bagusnya tunggu dulu nih MTDL. Lagian ini nggak liquid juga 1,8 miliar rupiah per hari. Dan range-nya di bawah 10 ya. Di bawah 10%. Oke, bener-bener habis nih yang. Jadi benar habis nih ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Angelo atas penjelasannya. Mungkin saya ingin menyampaikan ya beberapa saham yang keluar dari output G-Club Applications. Nah, ntar saya share dulu ya. Kelihatan ya? Eh, Kelihatan yang. Ya, ini sinyal G-Club Applications.
yang keluar berdasarkan perdagangan pada akhir minggu ini. Popular indicator menunjukkan bahwa ada sinyal beli ya, sinyal bagus ya dari Akra, Arto, DSNG, GGRM, Harum, Hoki, Puri, SRTG, UNTR, Unik, NCKL, DOOH, RAM, dan SMIL. Sedangkan price and volume breakout di BRPT, TPIA, eh, GZCO, IRA, MEDC, ARCI, GOTO, dan PGEO ya. Mari sekarang coba kita lihat satu per satu. Sebentar saya mau cari itunya dulu apa. Oke, kita mulai dari popular indicator yang bagus untuk swing trading. Saham pertama tadi eh, kita lihat adalah ada di Akra ya. Saya memakai G-Club uh, Stochastic Bollinger Band template. Ini Akra. Akra kita lihat di sini candlenya cukup kuat ya. Ada stochastic buy signal di sini. Jadi menunjukkan tanda beli. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah dia dalam keadaan downtrend ya. Dia dalam keadaan downtrend ya. Downtrend. Jadi hati-hati. Dan meskipun ada tanda beli dari stokastik, kemungkinan kenaikannya tidak akan tinggi karena dia sahamnya dalam keadaan sangat bearish. Jadi kita lihat juga di sini, jadi juga dia ada bearish, baik di apa? Sebentar saya lihat dulu ini. Saya lihat di sini juga ya di stokastiknya dia turun. Meskipun dia memperlihatkan stokastik buy signal dan candlestick yang cukup kuat, eh, tapi hati-hati mungkin hit and run ya. Kenaikannya mungkin sangat terbatas. Kemudian kita lihat juga di sini adalah di samping Akra tadi Arto ya. Arto. Ini eh, kelihatan indah nih ya. Candlestick, tiga formasi candlestick. Di sini kita lihat tiga formasi candlestick dan stochastic buy signal. Jadi silakan diperhatikan Arto ya. Selanjutnya DSNG. Ini untuk para swing trader ya. DSNG juga demikian. Ya. Candlenya bagus. Lihat, stokastiknya juga buy signal. Yang harus hati-hati kenaikannya hari ini cukup tinggi. Bisa saja ini suatu jebakan dan hari Senin dia pada take profit. Akan tetapi dilihat dari indikator stokastik dan candlestick dia menunjukkan buy signal. Selanjutnya gudang garam. Gudang garam saya kira meskipun ada stokastik buy signal, ya bearish, candlenya tidak mendukung, jadi silahkan diabaikan untuk gudang garam meskipun menunjukkan stokastik buy signal pada G-Club application. Terus stochastic buy signal untuk swing trading. Nah, ini harus mencoba diperhatikan. Dia dalam keadaan bearish, tapi nampaknya dia memberikan tanda rebound dan kebetulan dia berada di bawah
candle Bollinger Band, lower Bollinger Band, ya, stochastic buy signal. Jadi silakan diperhatikan. Tapi karena bearish, dengan sendirinya hati-hati untuk menentukan target profit, jangan terlalu tinggi. Hit and run. Hoki sekarang. Tadi juga ada ditanyakan hoki. Jawabannya hoki, silakan. Kalau di sini menunjukkan stochastic buy signal, dilihat dari candlestick-nya maupun dari stokastiknya. Ya, menunjukkan buy signal. Ini adalah bullish engulfing dan ini adalah stokastik. Ya, ini harga sahamnya eh, kecil ya, 150, nggak sampai harga 200, jadi kenaikannya sudah cukup tinggi pada hari ini. Jadi silakan berhati-hati juga, karena dengan kenaikan saham yang begitu tinggi, menghadapi akhir tahun ini, orang bisa saja pada take profit untuk uangnya untuk dipakai liburan. Selanjutnya Inco, tadi Inco Pak Angelo mengatakan sebaiknya dihindarkan, tapi kita lihat di sini, ya, ya, saya kira ini sangat bearish Inco. Demikian juga eh, tanda candlestick-nya meskipun terjadi eh, bullish harami, akan tetapi tidak menembus harga tertinggi sebelumnya. Jadi ya akan bagus kalau hijaunya itu tebal ke atas ya. Kalau hijaunya itu tinggi, ini hijaunya rendah meskipun ada stokastik, ini tidak, istilahnya lemah, tanda pembalikannya lemah. Kemungkinan kemudian PSDN. PSDN stokastik buy signal, tapi jelas-jelas candlenya bearish. Jadi PSDN dihindarkan meskipun ada stokastik buy signal. Lalu Puri. Nah, Puri juga ada stokastik buy signal di sini, ya, dia tembus, kan tetapi candlenya tidak mendukung. Harap diabaikan, ya. Kemungkinan kemudian SRTG. Nah, SRTG uh, bisa diperhatikan karena dia berada di middle Bollinger Band, candlenya cukup tinggi, ya, meskipun ada sedikit tekanan jual di detik-detik terakhir, akan tetapi uh, bullish haraminya cukup impresif, ditambah dengan stochastic buy signal. Itu SRTG. Kemudian UNTR. UNTR sudah tanda pembalikan cukup cukup kuat, ya, stokastik dan candlestick dan Bollinger Band, ya, cukup kuat, ya. Yang harus diperhatikan adalah dia dalam keadaan downtrend, jadi jangan terlalu tinggi menentukan target profit. Itu UNTR, tanda tanda belinya kuat, akan tapi dalam keadaan downtrend sebaiknya target profit jangan terlalu tinggi. Kemudian unik. Unik, dia konsolidatif sebelumnya. Jadi ini saya kira tandanya cukup baik ini, karena sebelumnya sempat konsolidatif ya. Lalu dia naik dengan volumenya naik, karena stokastiknya mendukung. Jadi unik bisa diperhatikan. Meskipun dia dalam keadaan downtrend, silakan jangan terlalu agresif menentukan profit target. Lalu NCKL.
Tadi ada pertanyaan NCKL. Saya kira NCKL ini sedikit demi sedikit naik ya. Kita lihat buktinya. Sebaiknya tidak ya NCKL. Kalau weekly-nya masih stokastiknya malah sell ya. Jadi tidak untuk NCKL. CKL lupakan, lalu DOH, doh. Ya konsolidatif, tetapi ada istilahnya divergence ya dari volume hijau yang tambah lama tambah naik ya. Ini menunjukkan ada kemungkinan untuk naik akan, tapi mari kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya tidak impresif, jadi DOH disindarkan. Meskipun daily-nya menunjukkan stochastic buy signal. Tadi ada yang menanyakan RAM, RAM di tempatnya Pak Angelo. Kita lihat, ini ada istilahnya doji, eh, doji yang bentuknya adalah hammer ya. Ada istilahnya eh, perlawanan yang kuat dari banteng, sehingga dia sempat turun ke bawah, tapi didesak lagi ke atas ya oleh banteng. Stokastiknya buy signal, tetapi dia downtrend ya. Ada tanda pembalikan, tapi cukup lemah. Alangkah baiknya menunggu konfirmasi dari candle berikutnya. Selanjutnya ada juga di sini yang buy signalnya adalah SMIL. SMIL menunjukkan tanda pembalikan, tapi kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga cukup mendukung ya. Silakan diperhatikan SMIL, tapi sahamnya saham ratusan rupiah, di bawah 200 rupiah. Jadi hati-hati. Ini betul-betul saham yang eh, gampang digoreng oleh para bandar bandar kecil ya. Harganya yang sekitar 130 rupiah, 108 rupiah. Jadi yang saya eh, sarankan kepada Anda-Anda sekalian adalah untuk bermain di saham-saham yang penny stock, yang harganya misalnya 200 ke bawah, apalagi sudah di antara 50 dan 100, Anda betul-betul jangan lengah. Jangan lengah, karena ini saham dengan dana sedikit saja mereka bisa permainkan. Dan bisa saja sahamnya dipermainkan hanya dengan uang ratusan juta rupiah saja, tidak sampai 2-3 miliar. Nah, itu adalah mengenai uh, stochastic buy signal ya. Selanjutnya kita lihat price and volume breakout. BRPT tadi sudah dijawab, confirm bahwa di sini juga uh, perlu diperhatikan ya. Tetapi kita lihat di sini juga ada price forum breakout. Tadi ada yang nanya, Pak Enyero di TPIA ada nggak ya? Ada. Hah? Ada. Jawabannya gimana? Tapi saya lupa, ntar saya lihat lagi. Wah, kalau ini ya, luar biasa nih, tapi hati-hati karena naiknya tinggi sekali ya. Oh, kalau nggak salah, iya udah selesai dulu. Hati-hati.
Ya. Selesai dulu dia jualan di atas. Betulnya dia sudah mendorong dari Bollinger Band upper ya. Ini kuat ya. Ini kuat. Tapi hati-hati kita lihat chart-chart berikutnya. Saya kira kalau bagi trader silahkan pakai AMTA ya. GZCO tadi gimana Pak Jero? Ini price from volume breakout ada. GZCO kayaknya nggak ditanya tadi. Coba mungkin dilihat juga di GZCO. Waduh, sahamnya harganya ratusan di atas 100 rupiah aja, naiknya luar biasa. Berapa persen tuh? GZCO dari 123 ke 146, naik 20, kira-kira 14%. Jadi ini kuat ya, akan tetapi ada tekanan jual di atas nih. Iya, Kan saya kira agak rawan juga profit taking ya Pak Jero. Coba dilihat ininya Pak Jo Amtanya GZKU. ya udah jualan di atas. Jualan di atas kan? Nah, Hmm. Tapi kecil ya, jadi mungkin eh, nanti ke sekitar 134 sampai 140. ya ini GZKU ya. Tadi Ira ditanyakan ya Pak Jo. Kira ditanyakan. Hmm, kira Oh, tekanan jualnya tinggi ya. ya udahan dia game over. Nah, karena ini kalau ekornya nih panjang ini berarti tekanan jualnya tinggi. Hati-hati. Meskipun kenaikan tingginya hati-hati karena ditekan deh. Lalu Arsi, Medco, ada ditanya tadi? Medco nggak ada. Tidaklah, ya. Kok ada price and volume report? Oh, ini weekly, sorry. Daily. Nah, Medco, silakan ini ada agak kuat meskipun ada tekanan jual sedikit, ya. Eh, hanya dia dalam keadaan downtrend, jadi istilahnya ada tanda beli, tapi hati-hati di dalam ketentuan profit taking, jangan terlalu agresif, karena dia dalam keadaan downtrend. Goto sudah dijawab tadi ya. Sudah, PGO sudah jawab. udah. Oke, saya kira karena Goto dan PGO sudah jawab, maka cukup sampai di sini saja ulasan pada saham-saham berdasarkan Gcraft application, baik itu yang menyangkut popular indicator maupun yang berkaitan dengan price and volume breakout. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja. Jadi saya tunggu 2-3 menit. Nah, Pak Pinggala, ada pertanyaan? Enggak, yang tadi udah tuh di sebelum mulai Oke, cukup ya. terima kasih. Kasih banyak. Pak Arif, terima kasih. Selamat malam. Kalau tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Eh, Silakan meninggalkan tempat. Terima kasih yang. Terima kasih Pak Angelo. Selamat malam. Jangan lupa Pak Pinggala hari Minggu sudah disiapkan loh. Ya, saya akan hadir yang. Makasih banyak yang. Ya. Thank you, Yang. Thank you, Pak Angelo. Sama-sama Pak Elani.